Jadi di sini aku akan menjelaskan mengenai miokarditis. Nah, langsung saja kita ke definisi dari miokarditis. Jadi dari kata miokarditis itu sendiri kita sudah bisa menafsirkan ini tuh penyakit apa. Jadi dari kita pilih-pilih katanya mulai dari mio yang artinya otot, terus kardi artinya jantung, terus penyakit-penyakit yang ada aliran itisnya itu dia menyatakan sudah terjadi peradangan di suatu bagian tubuh. Nah, di sini kita satukan miokarditis itu adalah suatu penyakit di mana sudah terjadi peradangan pada otot jantung. Nah, apa sih penyebab dari miokarditis? Langsung saja kita bahas ke penyebab dari miokarditis. Penyebab dari miokarditis ini sebenarnya ada berbagai macam, ada macam-macam. Termasuk dia bisa disebabkan oleh seluruh makhluk mikrob di seluruh dunia, dan ini juga bisa disebabkan karena reaksi autoimun, dan juga bisa disebabkan karena reaksi hipersensitivitas atau alergi, dan bisa saja penyebab dari miokarditis ini tidak diketahui atau idiopatik. Maka dari itu, karena penyebab miokarditis yang bermacam-macam, penyebabnya ini dibagi atas dua, yaitu yang infeksius dan non-infeksius. Yang pertama yang infeksius. Ini biasanya disebabkan oleh virus, bakteri, protozoa, dan lain-lain. Yang pertama penyebabnya bisa karena virus Coxsackie B. Nah, ini dia biasanya ditemukan di bagian Eropa dan Amerika. Terus ada protozoa Trypanosoma cruzi yang menyebabkan penyakit Chagas. Ini biasanya timbul di bagian Amerika Selatan. Terus ada Toxoplasma gondii yang disebabkan oleh kucing rumahan. Terus ada trichinosis yang disebabkan oleh cacing, dan yang terakhir Borrelia burgdorferi yang dikenal dapat menyebabkan penyakit Lyme. Nah, terus yang non-infeksius ini bisa disebabkan karena gangguan sistem imun seperti SLE atau lupus erythematosus systemic atau systemic lupus erythematosus yang merupakan penyakit yang menyebabkan reaksi peradangan karena gangguan autoimun, di mana imun-imun diri kita menyerang sel-sel tubuh kita dan menyerang berbagai macam organ. Kalau misalnya di miokarditis, berarti di sini dia menyerang otot-otot jantung. Terus ada polimiositis. Ini peradangan idiopatik yang menyebabkan kelemahan otot. Terus selanjutnya penyebabnya karena reaksi hipersensitivitas jantung akibat obat-obatan. Jadi reaksi imun itu bereaksi berlebihan terhadap obat-obatan yang masuk ke tubuh kita. Maka dari itu terjadilah peradangan pada jantung. Seperti obat-obatnya itu adalah anthracycline, cyclophosphamide, fluorouracil. Terus di sini ada etiologi atau penyebab dari miokarditis berdasarkan NCBI. Nah, di sini ada banyak sekali penyebab dari miokarditis, baik itu penyebabnya dari infeksi, toksin, dari bakteri, dari environment atau lingkungan, terus dari spirosetal, reaksi hipersensitivitas atau alergi, dari jamur, autoimun, dan lain-lain. Jadi di sini bisa dilihat kalau misalnya miokarditis itu bisa saja disebabkan oleh berbagai macam penyebab. Tapi di sini kita bisa lihat kalau yang ditulis dengan tulisan tebal ini bisa yang pada umumnya ditemukan yang dapat menyebabkan miokarditis seperti adenovirus, Coxsackie B, herpes virus, HIV/AIDS. Nah, seperti itu nanti bisa dilihat di websitenya NCBI mengenai miokarditis. Terus selanjutnya kita akan membahas pathway atau jalan penyakit, bagaimana dari penyebab bisa sampai ke gejala yang kita bisa temukan pada orang yang mengalami miokarditis. Nah, tadi aku sudah jelaskan bahwa penyebab miokarditis ini terbagi atas dua, infeksius dan non-infeksius. Nah, agen-agen misalnya yang dari infeksius ini, dia bisa masuk ke dalam tubuh kita dan menginvasi masuk ke otot-otot jantung dan membuat injuri atau menyerang sel-sel miokardium. Dan terjadilah miokarditis atau peradangan pada otot-otot jantung. Saat terjadi peradangan, otomatis tubuh akan mengaktifkan sistem imun dan akan melepaskan mediator inflamasi seperti sitokin. Sitokin ini sejenis protein yang dilepaskan oleh
sel-sel imun dalam tubuh seperti makrofag dan sel T helper. Nah, sitokin ini dikeluarkan oleh sel-sel imun ini. Nah, dan sitokin ini dia berupa TNF, nitrik oksida, toll-like receptor. Jadi mereka ini termasuk di dalam sitokin. Nah, fungsi dari mereka bertiga ini pada umumnya untuk menekan replikasi virus. Dia mengurangi replikasi virus. Tapi pada saat yang sama sebelumnya kan sudah terjadi penyerangan pada otot-otot jantung. Nah, ini bisa menyebabkan perubahan permukaan dari otot-otot jantung. Nah, perubahan permukaan otot jantung ini akan dikenali sebagai benda asing oleh tubuh. Nah, karena dikenali sebagai benda asing, maka tubuh akan membentuk antibodi untuk memerangi otot-otot jantung yang sudah mengalami perubahan permukaan. Nah, jadilah terjadi penyerangan terhadap otot-otot jantung ini, dan kemudian terjadilah rusaknya dan kematian dari serabut otot-otot jantung. Jadi kerusakan otot-otot jantung miokardium ini bukannya disebabkan oleh virus atau bakteri dan lainnya, tapi juga bisa disebabkan oleh antibodi yang dibentuk oleh tubuh itu sendiri. Nah, kalau misalnya ini terus berlanjut, ini bisa menyebabkan dilatasi kardiomiopati atau penyakit di mana terjadinya penipisan ventrikal. Nah, penipisan ventrikal ini dikaitkan dengan rusak dan matinya serabut otot jantung. Nah, terus selanjutnya pelepasan mediator inflamasi tadi seperti sitokin ini bisa merangsang pengeluaran zat kimia pirogen endogen seperti interleukin 1, TNF-alpha dan interferon yang dapat menyebabkan pengeluaran prostaglandin E2 di hipotalamus. Pengeluaran PGE2 ini dapat menyebabkan tubuh itu berpikir kalau misalnya sekarang itu kondisi tubuh kita dalam keadaan dingin, tapi sebenarnya tubuh kita itu dalam kondisi suhu tubuh yang normal. Jadi karena ini tubuh akan menaikkan suhu tubuhnya dan kita akan merasakan demam. Terjadilah demam. Terus selanjutnya pada saat penyerangan otot jantung, maka ini akan merangsang sel saraf nosiseptor di sekitar otot-otot jantung atau saraf aferan, saraf yang berfungsi untuk menerima sinyal. Nah, sinyal ini akan diantarkan ke otak melalui saraf spinal, terus masuk ke talamus, dan di talamus akan dipersepsikan sebagai nyeri. Karena terjadi di jantung, maka dipersepsikan sebagai nyeri dada. Nah, selanjutnya karena terjadi kerusakan sel-sel otot, ini akan mengganggu aktivitas kontraksi dari jantung dan terjadilah aritmia. Aritmia itu kondisi di mana terjadi gangguan irama jantung dan gangguan detak jantung. Saat sudah terjadi gangguan kontraksi, apalagi sudah terjadi penumpukan cairan di ventrikel kiri, maka bisa saja terjadi aliran balik ke paru dan terjadi kongesti paru dan terjadi gangguan pertukaran gas, dan tubuh akan berkompensasi dengan melakukan sesak nafas. Nah, ini teori menurutku. Kalau misalnya sudah terjadi gangguan pertukaran gas, kita tuh akan bereaksi untuk sesak. Tapi kongesti paru ini bisa terjadi kalau misalnya miokarditis ini sudah berdevelop atau sudah berkembang ke miokarditis yang berat atau yang sudah melit ke gagal jantung yang bisa menyebabkan kongesti paru ini. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya sudah terjadi gangguan aktivitas kontraksi jantung, maka jantung itu tidak memompa secara adekuat dan bisa terjadi penurunan cardiac output atau penurunan cairan yang dikeluarkan oleh jantung, dan terjadilah penurunan perfusi ke seluruh tubuh karena darah berfungsi untuk mengantarkan darah yang kaya akan oksigen ke jaringan-jaringan untuk kita bermetabolisme untuk menghasilkan energi ATP. Jadi pembentukan ATP pun menurun dan terjadilah kelemahan, dan kelemahan ini juga merupakan tanda kalau misalnya miokarditis ini bisa jadi sudah berdevelop atau berkembang menjadi gagal jantung. Tapi tidak dipungkiri kalau misalnya kelemahan ini bisa disebabkan karena reaksi alamiah tubuh kita jika terjadi infeksi. Karena invasi dari virus atau bakteri itu bukan hanya di jantung, tapi bisa saja dia menyebar ke
seluruh organ dan jaringan tubuh. Nah, ini akan menyebabkan reaksi inflamasi dan akan menyebabkan kita tuh merasa sakit badan. Nah, sakit otot atau sakit sendi, nyeri otot atau nyeri sendi yang disebut dengan mialgia untuk nyeri otot dan artralgia untuk nyeri sendi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemeriksaan untuk miokarditis. Untuk pemeriksaan pertama yaitu ada EKG atau elektrokardiogram. Di sini sensitivitas ekokardiogram untuk mendeteksi miokarditis itu sekitar 47%. Kita bisa melihat gelombang T yang tidak spesifik. Terus yang kedua ada pemeriksaan dengan chest X-ray atau longseng dada. Di sini kita bisa menemukan kardiomegali yang dihubungkan dengan terjadinya inflamasi pada jantung, terus kongesti vena pulmonal jika miokarditis ini sudah berlanjut ke tahap yang lebih parah yang menyebabkan penumpukan cairan di vena pulmonal. Terus yang ketiga adalah pemeriksaan laboratorium. Di sini kita bisa menemukan peningkatan LED atau laju endap darah atau erythrocyte sedimentation rate, terus ada peningkatan C-reaktif protein dan peningkatan leukosit count. Overall semuanya terjadi peningkatan yang menandakan sudah terjadi peradangan di dalam tubuh. Terus yang keempat ada ECG atau ekokardiografi. Ini untuk melihat keadaan struktur jantung, baik itu keadaan ventrikel, ketebalan dinding ventrikel, dan fungsi diastolik dan sistolik, apakah masih normal atau tidak di dalam kondisi peradangan otot miokardium ini. Terus yang kelima ada pemeriksaan kardiak MRI. Di sini kita bisa mengevaluasi 3 tanda kerusakan jaringan seperti terjadi edema intrasel dan interstisial, hiperemia di mana terdapat banyaknya darah di dalam suatu jaringan. Ini bisa dihubungkan karena sudah terjadi inflamasi. Terus yang ketiga adalah capillary leakage. Ini juga dihubungkan karena substansi-substansi yang ada di dalam pembuluh darah itu berusaha keluar dari pembuluh darah ke jaringan yang memerlukan bantuan, utamanya itu bantuan sel-sel imun. Makanya terjadi capillary leakage. Terus yang terakhir ada nekrosis atau kematian jaringan dan fibrosis atau pembentukan jaringan parut akibat terjadinya kematian jaringan atau kerusakan jaringan. Terus yang keenam adalah endomyocardial biopsi atau EMB. Di sini kita melihat mengambil otot jantung dan di sini kita melihat apakah sudah terjadi peradangan. Dengan kita bisa lihat di sini banyak substansi berwarna biru di sini. Ini menandakan invasi dari sel-sel imun. Sudah banyak sel-sel imun di sini yang menandakan terjadi peradangan, dan di sini juga kita bisa lihat struktur otot-otot jantung itu masih normal atau tidak. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai penata laksanaan atau pengobatan dari miokarditis. Nah, sebelumnya untuk prognosis dari miokarditis ini, kalau dia bukan membaik, self-limiting disease, dia bisa membaik secara sendirinya karena kita punya sistem imun dalam tubuh, atau dia bisa merujuk ke sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu terjadinya heart failure atau gagal jantung. Jadi ini harus ditanggapi secara hati-hati. Terus selanjutnya penata laksanaan yang pertama yaitu ini pada umumnya ditangani dengan obat-obatan gagal jantung seperti diuretik, angiotensin converting enzim inhibitor, angiotensin reseptor antagonis, pengenalan terhadap beta blocker, dan digoxin dengan perhatian. Nah, digoxin ini biasanya dosisnya itu digunakan secara hati-hati, dan ini biasanya digunakan dengan dosis yang rendah pada pasien dengan viral myocarditis atau myocarditis yang diakibatkan karena virus. Nah, dilihat juga kalau misalnya pemberian obat-obatannya sesuai dengan indikasi atau gejala yang diderita oleh pasien dengan miokarditis. Misalnya orang yang tidak ada penumpukan cairan di dalam tubuhnya, maka kita tidak kasih diuretik karena diuretik fungsinya untuk mengeluarkan kelebihan cairan dalam tubuh.
jadi tidak rasional. Kedua, yaitu tidak menggunakan obat-obatan dengan non-steroid inflammatory drugs, karena ini bisa menyebabkan peningkatan inflamasi dan mortalitas. Ini berdasarkan penelitian yang dilakukan. Terus yang ketiga, ini treatment menggunakan antivirus, obat-obatan antivirus tentunya sesuai dengan penyebab dari miokarditis, apakah dia disebabkan oleh virus atau bakteri atau apa. Terus yang keempat, ada penyelesaian dengan pemberian obat-obatan imunosupresif atau obat-obat yang berfungsi untuk menekan sistem imun. Nah, ini biasanya untuk pasien kronik kardiomyopati yang unresponsif atau tidak merespon terhadap terapi dengan obat-obatan gagal jantung. Nah, terus yang kelima yaitu intravenous immunoglobulin atau IVIG. Ini berfungsi untuk meningkatkan sistem imun kita untuk lebih kuat menyerang patogen yang masuk. Ini digunakan untuk pasien miokarditis yang disebabkan oleh viral atau oleh virus. Terus yang keenam yaitu anti-aritmia untuk mengobati aritmia yang terjadi. Terus yang ketujuh adalah penurunan aktivitas fisik, karena berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap hewan bahwa terjadi peningkatan mortalitas atau peningkatan angka kematian kalau misalnya terhadap hewan, kalau misalnya hewan tersebut meningkatkan aktivitas fisik saat mengidap miokarditis. Oleh karena itu ditemukan kalau misalnya atlet dia terkena miokarditis, itu bisa terjadi kematian mendadak karena aktivitas fisik atlet yang dilakukan. Jadi selama orang mengidap miokarditis atau selama tahap penyembuhan, maka orang tersebut harus menurunkan aktivitas fisik. Nah, itu dia patofisiologi dari miokarditis. Semoga bermanfaat.